بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan biiznillah dari pembahasan kita syarah Umdatul Ahkam yang membahas tentang hadis-hadis yang diambil dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang seputar tentang fikih, yang berbicara, yang membahas permasalahan fikih. Kemarin kita terakhir membahas al-hadis al-hadi ashar, hadis yang ke-11, yaitu doa ketika masuk ke kamar mandi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, Nabi adalah apabila setiap hendak masuk ke kamar mandi. Ini cerita dari Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini mulai dari umur 9 tahun beliau sudah berkhidmah kepada Nabi, membantu kebutuhan atau membantu di dalam pekerjaan Nabi, di dalam keseharian Nabi.
Sehingga wajar saja Anas bin Malik ini bercerita, karena Anas bin Malik ini lama bersama Nabi, mulai dari umur 9 tahun sampai wafatnya Nabi 10 tahun. Karena di waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berumur 19 tahun. Berarti berapa lama dia bersama Nabi? 10 tahun. Maka Anas bin Malik mengatakan, kalau Nabi itu setiap mau masuk ke kamar mandi, setiap mau masuk kamar mandi di sini maksudnya yang ada mirhabnya, yang ada toiletnya. Yang ada tempat pembuangannya. Maka apa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini ada dua makna dari khubsi wal khaba'ith. Di antara maknanya adalah khubsi wal khaba'ith adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di kamar mandi itu. Juga makna dari khubsi wal khaba'ith, berlindung juga kepada Allah dari penyakit-penyakit, kuman-kuman, bakteri-bakteri, atau yang bisa mengganggu kesehatan. Maka itu juga maksud dari khubsi wal khaba'ith. Kapan dibaca doa ini? Ketika mau masuk. Berbeda dengan kalau misalnya dia mau membuang hajat di tempat yang terbuka. Ya, berbeda. Kapan dia membaca doa ini kalau dia membuang hajat di tempat yang terbuka? Misalnya bukan kamar mandi, misalnya dia di ladang-ladang, terbuka itu. Maka ketika dia membuka pakaiannya, disitulah dia baca doa ini. Ketika dia buka pakaiannya dan membuka pakaian di waktu itu, hendaknya membukanya jangan dulu habis. Harus ada yang menutupinya. Harus ada yang menutupinya. Dan berupaya menutup atau dekatkan dengan tanah agar tidak terlihat semuanya aurat kita. Agar tidak terlihat semuanya
aurat kita. Ketika membukanya, disitulah dibaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Kalau dia membuang hajat di tempat-tempat terbuka. Dan kalau ingin membuang hajat di tempat terbuka, jauh ke sana. Jangan seperti orang awam, orang umum, dokat pula dari jalan lintas tuh. Na'udzubillah. Bahkan terkadang di tepi-tepi sungai. Tak malu jemaah, subhanallah. Di tepi-tepi laut. Ini karena tidak paham adab di dalam, subhanallah. Enggak boleh. Jadi tontonan dia. Setiap orang lewat nonton. Buat tontonan. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang jahil di dalam agama. Dipanggil pun disautnya itu. Oh, yo, katanya pula itu. Yo, katanya. Disautnya, bangga. Bahkan lebih parah lagi, ada wanita-wanita mandi di situ. Gak ada rasa malu lagi. Wanita-wanita mandi. Wanita-wanita mandi pun seperti itu. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW kalau membuang hajat ketika safar, sebagaimana diceritakan oleh sahabat, ketika safar dia menghilang jauh dari pandangan manusia. Hilang dari pandangan manusia, tak nampak. Tak nampak. Ini sudah rame di tepi jalan, subhanallah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. InsyaAllah di Kandis gak ada itu ya. Tak ada sungai, tak ada laut. Daerah laut, daerah sungai, subhanallah. Pagi-pagi, terkadang juga, Anda juga dapatkan beberapa pesantren terbuka. Bercerita pula itu. Ini tidak boleh. Memang betul-betul ditutup lah. Bercerita lagi qadha hajat. Antum dah siap PR? Belum. Datang ustaz tu lah. Menganggap sepele permasalahan ini. Makanya harus benar-benar ditutup. Mirhat itu, kamar mandi itu ditutup. Palinglah, itu pun subhanallah, palinglah apa namanya, itu pun kalau misalnya jauh dari pandangan manusia, usahakan tutup ya. Ketika kita jongkok itu tertutuplah kepala kita ini. Agak tinggi sedikit. Atau bahkan disebutkan di kalangan para ulama 3 hasta. Minimal 3 hasta minimal. Berarti mungkin masih tertutuplah
apa namanya, mungkin masih leher lah nampak tuh. Leher nampak. Itu kalau tempat jauh. Jangan pula dibolehkan tapi bersedekatan. Ia tertutup misalnya tinggal leher saja, tapi bersedekatan di samping dia. Tetap tidak boleh. Akan nampak aurat, akan melihat aurat sebagian lagi dari sebagiannya. Baik, jadi kalau doa ini dibaca ketika di tempat-tempat yang terbuka, kapan kita baca doa ini? Ketika membuka aurat. Ketika membuka aurat itu atau ketika membuka celana itu, nah ini baca. Tapi kalau dia di kamar mandi, di tempat terlindung atau jamban, mungkin enggak seperti kamar mandi kita, mungkin kamar mandi apa yang dudul-dudul, yang model cangkul, enggak model siram. Jadi pakai goni ditutup. Nah, itu tetap membaca doanya ketika di luar. Ketika di luar. Ketika mau masuk, baca doa ini. Kemudian ketika mau keluar, apa yang dibaca? Ghufranaka. Berdasarkan hadis, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranaka. Kata Aisyah, wajar Aisyah itu menceritakan kegiatan perbuatan Nabi karena Aisyah itu istri Nabi. Wajar. Jadi Aisyah mengatakan Nabi itu ketika mau keluar, ketika keluar dari kamar mandi, berarti ketika keluar di luar, mau keluar, kaki apa duluan? Hah? Kanan atau kiri? Kita mau keluar, terlebih dahulu keluarkan kaki kanan. Karena ketika masuk kita dahulukan kaki kiri. Mau keluar kebalikannya, kaki kanan. Begitu keluar, mau begitu keluar, ghufranaka. Gitu keluar, ghufranaka. Ada juga di antara doa yang dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit, wa afani, kemudian yang telah mensehatkanku, menyehatkanku, yang telah menjaga kesehatanku. Nikmat itu ketika kita masih bisa keluar, mengeluarkan, masih bisa mengeluarkan, itu sehat. Itu nikmat. Berapa banyak orang yang terpaksa dia mengeluarkan kotoran dari mana?
dari selang. Berapa banyak? Mau buang air kecil dari selang. Buang air besar dari situ juga. Namun tatkala kita mudah, masih bisa kita mengeluarkannya, subhanallah, itu nikmat. Makanya dibaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia memuji Allah karena hilang penyakit-penyakit. Bayangkan kalau nggak keluar itu, bongkak tuh, perut tuh, penyakit yang datang macam-macam. Maka dia bersyukur, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Namun ini riwayat Syekh Albani mendhaifkannya. Riwayat doa membaca ketika keluar mau dari kamar mandi, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani, itu didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akan tetapi kalau bacaan atau doa yang dibaca ghufranaka itu disahihkan oleh banyak para ulama, seperti Abu Hatim mensahihkan hadis bacaan doa ketika keluarkan dari kamar mandi, ghufranaka. Al-Imam Abu Hatim mensahihkan hadis ini, dan juga Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Demikian juga Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Demikian juga Al-Imam Hakim mensahihkan hadis ini. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Az-Zahabi. Jadi mana yang kita amalkan? Ghufranaka. Adapun doa yang tadi, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani, ini didhaifkan oleh di antara ulama yang mendhaifkan riwayat ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Taib. Paham ini jemaah? Taib. Kemudian juga termasuk hadis yang ke-12 juga berbicara tentang adab di dalam qada hajat atau di dalam membuang hajat. Disebutkan di hadis yang ke-12. Demikian juga di hadis yang ke-13. Ini berbicara tentang adab di dalam kamar mandi. Hadis ke-14 demikian juga. Hadis ke-15 juga demikian. Hadis ke-16. Sampai hadis 16. Hadis ke-17 kita masuk bab siwak. Bab siwak. Di hadis ke-13
An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Al-hadis asani ashar. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'it." Apabila kalian mendatangi tempat atau bertujuan untuk membuang hajat atau buang air besar, demikian juga ikut buang air kecil. Idza ataitumul gha'it fala tastaqbilul qiblah bigha'itin wala baul wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Ketika mau buang hajat, baik itu buang air besar, demikian juga buang air kecil, fala tastaqbilul qiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan juga jangan membelakanginya. Menghadap kiblat dilarang. Membelakanginya juga dilarang. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi mengarah timur atau mengarah barat. Berarti yang dibolehkan di sini mengarah timur dan barat. Yang tidak boleh berarti mengarah mana? Selatan dan utara, ya. Tabari. Ini di Madinah. Ini di Madinah. Kita di mana? Kita di Kandis. Intinya, kemana arah kiblat, dimanapun kita, jangan menghadap dan jangan membelakanginya. Mau kita di tempat mana, tahu kita arah kiblat arah mana, maka jangan menghadap dan juga jangan membelakangi. Kalau di ahli Madinah, mereka yang mengarah kiblat itu adalah mengarah utara dan selatan. Karena yang diperintahkan oleh Nabi di sini, walakin syarriqu aw gharibu, tapi mengarahlah kepada timur atau barat. Namun intinya adalah dimanapun kita berada, jangan menghadap kiblat ketika baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Tak boleh menghadapnya maupun membelakanginya. Larangan di sini sebagian ulama mengatakan haram. Larangan di sini sebagian ulama mengatakan haram. Qala Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub kembali berkata, faqadimna asy-Syam fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Kata Abu Ayyub, kami datang ke negeri Syam, ke daerah Syam. Syam itu berapa? Palestina, Lebanon, Suriah, apa satu lagi?
Yordania. Ini disebut dengan negeri Syam. 4 negara. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Namun keempat-empatnya diperangi. Karena itu negeri berkah. Allah katakan di dalam Subhanallazi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna fihi. Baik. Kata Abu Ayyub, kami datang ke Syam, ke negeri Syam. Fawajadna marahid. Lalu kami mendapatkan mirhat-mirhat penduduk Syam itu, atau di negeri di daerah Syam itu, mirhat-mirhatnya, tempat pembuangannya mengarah ke sebagaimana yang mengarah ke kiblat. Mengarah ke kiblat. Qad buniyat nahwal Ka'bah. Mengarah kepada Ka'bah. Dibangun mengarah kepada Ka'bah. Fananharifu anha. Lalu kami mereng. Tidak sesuai dengan jalur arah mirhat itu. Kami merengkan badan kami. Wa nastaghfirullah azza wa jal. Dan kami beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Lalu mereka merengkan badan mereka. Misalnya arah ke sana kiblat, dimerengkannya. Dimerengkannya. Ini enaknya kursi kalau bergoyang, ha? Bisa arah ke sana gitu ya. Berputar bisa. Jadi ketika mereka di daerah Syam, nampaklah mirhat marahid, tempat pembuangan yang mengarah kepada kiblat. Lalu ketika mereka masuk untuk membuang, lalu mereka buang. Berarti mereka sudah sampai hadis ini. Sudah mendapatkan, sudah sampai kepada mereka riwayat larangan mengarah kiblat. Lalu mereka memeringkannya, memeringkan badan mereka. Faham ini jemaah? Baik. Terus bagaimana Ustaz? Kamar mandi ana di rumah sudah menghadap kiblat. Dibongkar lagi Ustaz. Kalau ingin membuat Abu Ayyub silakan. Yang dibuat oleh Abu Ayyub. Dimerengkan badannya. Tanpa membongkar. Dimerengkannya. Namun ada hadis yang kedua menjelaskan dari Ibnu Umar, irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah. Aku pernah naik ke rumah Hafsah. Ibnu Umar naik ke rumah Hafsah. Kenapa? Hafsah ini siapa Ibnu Umar? Hafsahnya? Hah? Hafsah anak siapa? Anak Umar. Berarti adik kakak, saudara. Betul itu? Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Hafsah juga putri Umar. Makanya Ibnu Umar berani naik ke atas.
Kalau wanita lain itu mana boleh. Nengok ke pintu orang lain tak boleh. Apalagi menengok ke jendela. Pintu rumah orang terbuka, jangan tengok ke dalam. Bisa saja wanita yang membuka aurat lewat terlihat oleh kita. Terbuka jendela kamar, jangan ditengok. Bahkan di dalam disebutkan riwayat dicongkel dia itu matanya itu. Sampai segitunya. Ketika kita bertamu, mengetok pintu, assalamualaikum, posisi kita di mana? Jangan di depan pintu. Suaminya membuka pintu, nampak aurat istrinya atau anak-anak perempuannya. Tapi kita di samping itu pun mengarah pasar. Jangan menghadap ke rumahnya, tapi mengarah pasar. Kalau nggak ada pasar, belakangi rumahnya itu sudah kita. Belakangi pintu itu. Oh iya gitu ya. Pasar di sini pajak ya. Oh, kami pasar itu jalan. Nanti salah makna ya. Intinya belakangi rumah itu. Assalamualaikum, ketuk pintu arah ke belakang. Begitu dibuka pintu oleh suaminya, kita tidak langsung melihat ke dalam. Ini Ibnu Umar manjat ke atas. Apa kata Ibnu Umar? Irtaqaitu fawqa zuhri baiti Hafsah. Naik ke atas. Karena ada keperluan. Ada hajat Ibnu Umar. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilus Syam. Mustaqbil Syam, Mustaqbil Syami, atau Syam, bukan Syami ya, Syam ni. Lalu aku melihat Nabi itu sedang qada hajat, yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah, menghadap kiblat. Padahal tadi riwayat melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Namun Ibnu Umar ketika melihat rupanya Nabi kalau hajat menghadap kiblat. Inilah diantara dalil riwayat sebagian ulama berpendapat kalau mirhatnya tempat membuang itu menghadap kiblat tapi dibangun. Ada bangun, tapi ada telah dibangun seperti kamar mandi kita. Maka ini tidak termasuk di dalam larangan. Inilah pendapat yang kuat. Karena ada beberapa pendapat tentang berselisih pendapat ulama tentang menghadap kiblat atau membelakanginya. Namun pendapat yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Satri, kalau hadis itu bisa disinkronkan, ini tadi melarang mengarah kiblat dan membelakanginya. Kemudian ini ada riwayat Nabi menghadap kiblat. Ini kan bertolak belakang. Kalau bisa disinkronkan, artinya apa? Dikompromkan. Yang dilarang ini adalah kalau tempat terbuka. Yang dilarang ini tempat terbuka. Yang di sini yang dibolehkan ini kalau dia sudah dibangun, tertutup dengan bangunan, maka dibolehkan oleh pendapat yang lebih kuat. Faham nih jemaah? Baik, sudah Isya? Baik, kita cukup sampai sini. Ada rupanya pertanyaan? Pas kan? Pas, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.